Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya akan menjelaskan ini tugas yang telah diberikan ini tugas survei dan mapping. Di mana di sini terdapat sebuah query yang berisikan materi group by dan mapping. Di mana eh, query di sini berdasarkan metode studi rental. Berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan satu atau lebih kolom, lalu juga bisa digunakan untuk menggunakan fungsi agregat seperti count, summary, average, dan lain-lain untuk mendapatkan statistik atau informasi lebih lanjut dari setiap grup yang diinginkan. Lalu, Google juga berguna untuk menganalisis data dan mendapatkan hasil per kategori per grup atau kelompok yang diinginkan di dalam sebuah database. Soal nomor 2, tuliskan hasil dari masing-masing dari di atas. Line 1 hingga 4, line 6 sampai 8, dan line 10 sampai 12. Di mana query pertama, yaitu line 1 sampai 4, itu didapat sebuah output mengenai customer ID dan data rental. Di mana pada query pertama ini untuk menampilkan riwayat penyewaan tiap pelanggan berdasarkan customer ID dan rental data. Oleh karena itu, eh, komen perintah yang dikeluarkan adalah dari customer ID dan rental data, di mana dari digunakan group by hingga sehingga data yang ditampilkan akan ditampilkan secara per grup. Lalu soal nomor 2 yaitu dari line 6 sampai 8 di mana dari ini mengeluarkan jumlahnya. Di mana pada seri 2 ini daftar setiap pegawai. Dan seri nomor 2 ini grup by dikelompokkan berdasarkan persen dan nilai. Lalu seri nomor 3 yaitu di line 10 hingga 12 dijelaskan di mana kita menghitung total pembayaran yang dilakukan oleh setiap paket. Di mana dapat yang banyak itu yang hampir 600. Di mana pada query nomor 3 ini kita juga menggunakan group by berdasarkan persen dan margin dengan mencari nama pelanggan dan menggunakan summary seperti yang telah dijelaskan pada fungsi group by. Lalu soal nomor 3 adalah menyelesaikan permasalahan dengan memperhatikan contoh query di atas. Kita menggunakan query yang telah diberikan. Di mana untuk soal pertama, menampilkan jumlah atau banyaknya karyawan yang bertempat tinggal pada suatu kota. Di mana untuk mencari jumlah atau banyaknya karyawan, kita menggunakan query di mana pada query ini kita menggunakan komen select city untuk mengambil nama kota dari tabel city. Lalu kita menggunakan count setelah menggunakan select city untuk menghitung jumlah karyawan berdasarkan staff ID. Lalu from staff untuk mengambil data dari tabel staff. Lalu join address on titik address underscore ID. Kemudian address underscore ID untuk menggabungkan tabel staff dengan tabel address menggunakan address ID untuk mendapatkan informasi alamat karyawan. Lalu
kita menggunakan komen join city on address city ID sama dengan city ID untuk menggabungkan tabel address dengan tabel city untuk mendapatkan nama kota berdasarkan city ID. Lalu ada group by city untuk mengelompokkan hasil berdasarkan nama kota, sehingga kita bisa mendapatkan jumlah karyawan di setiap kota. Dapat kita lihat di sini, di mana di sini dapat kita lihat terdapat dua kota dari output yang dihasilkan, yaitu kota Lethbridge dan Woodbridge, di mana jumlah karyawan. Lalu soal nomor 2, tampilkan jumlah atau banyaknya transaksi pembiayaan yang telah dilakukan oleh masing-masing customer. Di sini kita menggunakan query select customer ID untuk mengambil dari tabel customer, lalu first name last name nama pelanggan digunakan untuk menggabungkan kolom first name dan last name dari tabel customer untuk menghasilkan nama lengkap pelanggan. Lalu kita menggunakan count untuk menghitung jumlah transaksi peminjaman yang telah dilakukan oleh setiap pelanggan berdasarkan rental ID. Makanya kita menggunakan count rental ID. Jadi kita berdasarkan rental ID di tabel rental. Lalu kita menggunakan from customer. Di mana from customer? Jadi lalu kita juga menggunakan by customer ID, first name, last name untuk mengelompokkan hasil berdasarkan ID pelanggan, nama depan, dan nama belakang. Sehingga kita dapat menghitung jumlah transaksi untuk setiap pelanggan. Lalu kita menggunakan order by jumlah transaksi. Sehingga untuk mengurutkan hasil berdasarkan jumlah transaksi dan urutan paling menurun. Sehingga dapat kita, nah, sehingga kita dapat menghasilkan data output seperti pada gambar ini, di mana akan muncul tabel customer ID, tabel nama pelanggan, dan juga jumlah transaksinya. Kita mengurutkan jumlah transaksi dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Lalu soal terakhir, kita disuruh menampilkan jumlah atau banyaknya film yang dikelompokkan berdasarkan survei. Membuat kategori ini kategori digunakan untuk mengambil nama kategori dari tabel kategori. Lalu film film ID jumlah film untuk menentukan hitungan jumlah film dan dalam setiap kategori berdasarkan kolom film ID. Lalu kita menggunakan from film untuk mengambil data dari tabel film. Lalu join film kategori on film digunakan untuk menghubungkan tabel film dengan tabel film kategori untuk film. Lalu join kategori on film kategori ID digunakan untuk menghubungkan tabel film kategori dengan tabel kategori untuk mendapatkan nama kategori. Lalu kita menggunakan grup by kategori domain untuk mengelompokkan hasil berdasarkan nama kategori. Lalu ada order by jumlah film dash mengurutkan hasil jumlah film dalam kategori dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Lalu didapat sebuah output di mana terdapat dua tabel, yaitu tabel kategori dan tabel jumlah film. Di mana terdapat 16 kategori film dengan jumlah film yang paling banyak adalah film. Oke,